Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman dari mahasiswa Profesinder khususnya non-reguler. Saya mohon maaf hari ini baru bisa bimbingan mengenai asuhan keperawatan yang terkait dengan SDKI, SLKI, dan SIKI. Harapan saya teman-teman membawa buku SDKI, SLKI, dan SIKI-nya ketika kita atau ketika saya menyampaikan pembahasan tentang standar diagnosis, kemudian standar luaran, dan standar intervensinya. Nanti teman-teman ke depan kita akan latihan untuk asuhan keperawatannya. Ini berlaku baik di nanti KMB maupun gawat darurat. Baik, kita mulai dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia. Oke, mungkin saya dalam slide ini tidak terlalu banyak untuk menyampaikan tentang bahasannya. Mungkin yang penting-penting saja yang akan saya sampaikan, artinya mungkin teman-teman juga pernah ada yang mengikuti pelatihan tentang SDKI atau SLKI dan SIKI. Mungkin nanti bisa di-compare atau kita akan discuss terkait dengan materi diagnosis atau asuhan keperawatan. Oke ya, jadi kalau kita bicara tentang diagnosis keperawatan, apa sih bedanya dengan bedanya dengan diagnosis Nanda-Nikno atau mungkin dengan uh, Dungus gitu ya. Kalau Dungus mungkin di tahun 90-an, tapi kita masih tetap merujuk menggunakan Dungus, bukan berarti kita tidak menggunakan. Namun untuk yang di Indonesia sendiri disarankan oleh PPNI adalah menggunakan standar diagnosis yang digunakan untuk uh, lingkupnya adalah cocok di Indonesia, khususnya beberapa diagnostik khususnya KMB dan LADAR kita menggunakan SDKI. Dalam merumuskan diagnosis yang pastinya kita tetap ya ada analisa data, kemudian harus mengidentifikasi masalahnya, baru kita merumuskan. Ini sama seperti mau kita pakai Dungus, mau kita pakai Nanda, ini selalu kita harus mengelompokkan dulu datanya. Data-data yang sifatnya data subjektif maupun objektif. Teman-teman pasti masih ingat, data subjektif itu adalah data yang dikatakan oleh pasien atau data yang dikatakan oleh keluarga. Sedangkan untuk data objektif adalah data yang kita bisa ukur, yang tampak, yang terlihat gitu ya. Untuk identifikasi masalah, ini ada 3 yang harus kita ketahui. Karena nanti di buku SDKI pun teman-teman akan melihat ada diagnosis yang namanya aktual, ada yang namanya diagnosis resiko, dan ada yang diagnosis promkes. Ya. Nah, untuk perumusan diagnosis pun ada yang aktual nanti seperti apa, ada yang bentuknya promkes seperti apa. Karena kalau misalnya nanti teman-teman mempelajari tentang saya nggak tahu sih karena biasanya teaching pernah saya lihat teman-teman biasanya pakai diagnosis Indonesia Raya selalu resiko infeksi belum apa-apa pasti sudah menggunakan resiko infeksi padahal resiko itu kapan sih tepat digunakan dan apa sih datanya itu yang nanti akan kita pelajari ke depan. Nah, coba teman-teman buka daftar isi dari diagnosis perawatan di SDKI, kita akan melihat ada yang namanya kategori dan subkategori. Kategori dan subkategori ini ada fisiologis, subkategorinya ada bermacam-macam. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nanti pasiennya adalah sakitnya keluhannya adalah sesak nafas begitu. Berarti teman-teman jangan mencarinya ke psikologis atau perilaku, tapi teman-teman mencarinya adalah respirasi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga nanti ada yang mengeluhkan, misalnya pasiennya eh, apa eh, gangguan isolasi sosial gitu ya, pasiennya tidak mau berinteraksi, maka Anda mencarinya kategorinya apa. Nah, ini di diagnosis perawatan ini ada fisiologis, psikologis, perilaku, relasi, dan lingkungan gitu ya. Jadi kalau untuk yang fisiologis ada respirasi, sirkulasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas neurir, dan reproduksi. Di KMB dan Gadar lebih banyak kita menggunakan daerah fisiologis dibandingkan yang lainnya, tapi bukan berarti kita tidak menggunakan, tergantung dari kebutuhan pasien. Jadi mulainya adalah kita pengkajian dulu. Jadi jangan selalu kalau misalnya kalian menemukan pasien selalu merujuknya adalah ini pasien apa? Pasien stroke hemoragik misalnya begitu ya.
bukan itu, tapi ini pasien keluhannya apa? Misalnya dia pusing, kesadarannya apa gitu ya, kesadarannya somnolen, pasien mengeluh pusing atau ada muntah proyektil atau pasiennya terbentur jalan, aspal dan sebagainya, itu adalah pengkajian. Jadi jangan langsung kita, oh ini pasien diagnosis medisnya apa gitu. Jadi merumuskan diagnosis bukan berdasarkan diagnosis medis, tapi berdasarkan pengkajian, analisa data, dan kita menemukan masalah keperawatannya apa. Itulah yang disebut dengan merumuskan diagnosis keperawatan. Nah, indikatornya ya, jadi ketika kita membuat diagnosis keperawatan, selalu ada problem, ada etiologi, ada simptom. Kalau diagnosis aktual tuh ada penyebabnya. Tadi ya misalnya apa penyebabnya? Kita lihat dari bionya, fisionya, atau psikolognya. Gitu. Tapi kalau misalnya dari yang promkes, kita bisa lihat dari tanda dan gejala. Kalau diagnosis resiko, dari faktor resiko yang membuat pasien ini menjadi beresiko. Nah, coba teman-teman buka boleh di salah satu buku SDKI-nya, ada di bersihan jalan nafas tidak efektif. Anda boleh buka ke halaman berikutnya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Di sana ada tanda dan gejala. Ada gejala mayor, ada gejala minor. Sudah ditemukan, ya boleh sekalian dilihat, silahkan Anda lihat. Itu ada tanda dan gejala mayor dan minor. Mayor itu artinya yang memang aktual pada saat itu ditemukannya sekitar 80-100% baru kita bisa angkat diagnosis keperawatan itu. Tapi kalau misalnya kita baru menemukannya cuma satu gitu ya, itu belum mengangkat diagnosis keperawatan. Jadi sekitar 1-3 baru 1-3 tanda gejala mayor baru itu kita bisa angkat sebagai diagnosis keperawatan. Misalnya bersihan jalan nafas, di sana ada pasien mengeluh batuk, kemudian ada suara ronhi gitu ya, kemudian ada sputum berlebih, nah itu kemungkinan bisa kita angkat. Tapi kalau baru batuk saja, tidak ronhi tidak terdengar atau wheezing tidak terdengar, kemudian sputum tidak ada atau sumbatan jalan nafas tidak ada, dia hanya batuk, mungkin dia bukan bersihan jalan nafas, tapi mungkin dia pola nafas tidak efektif. Jadi kita harus baca lagi gejala mayor dan minornya gitu ya. Jadi bisa saja gejala minornya itu adalah hasil labnya misalnya ya, itu adalah tanda dan gejala. Oke, jadi fokus diagnosisnya apa sih gitu ya? Kita bisa lihat di labelnya diagnosis keperawatan. Anda bisa lihat di daftar isi. Silahkan dilihat-lihat apa sih yang membedakan dengan diagnosis keperawatan yang pernah Anda pelajari sebelumnya, baik di Nanda maupun di Dungus. Nah, ini bunyinya, merumuskan diagnosis perawatan. Jadi, kita sepakati ya teman-teman, nanti ketika kita dapat tugas dari saya, teman-teman tolong membuat diagnosis yang aktual, resiko ataupun promkes. Silahkan dibentuknya seperti ini. Sebenarnya ini juga ada sih dijelaskan di buku SDKI-nya. Coba teman-teman buka buku SDKI-nya sebelum daftar isi atau setelahnya, ada cara penulisannya juga. Jadi kalau diagnosis aktual tuh ya artinya yang memang dia sudah terjadi atau ada gejala yang pasti gitu ya. Misalnya kayak dia ada luka, maka sudah pasti dia ada gangguan integritas kulit gitu ya. Jadi bukan lagi dia misal resiko infeksi, karena kan itu tidak pasti. Sedangkan udah pasti ada luka, pasti dia gangguan integritas kulit. Jadi dalam membuat diagnosis aktual itu ada masalah, kemudian ditulis berhubungan dengan. Nah, teman-teman dulu pernah ya pasti membuat diagnosis perawatan masalah berhubungan dengan, atau kita pernah singkat menjadi B.D gitu ya. Masalah berhubungan dengan penyebab, dibuktikan dengan tanda dan gejalanya apa gitu ya. Sedangkan diagnosis resiko, masalahnya apa, dibuktikan dengan faktor resikonya apa. Sedangkan yang promkes ada masalah dibuktikan dengan tanda atau gejalanya apa. Jadi teman-teman bisa membedakan ya, kalau yang diagnosis aktual, masalah berhubungan dengan penyebab. Problem, kemudian etiologi, kemudian ada simptomnya. Jadi berhubungan dengan. Sedangkan yang resiko, masalah dibuktikan dengan
Yang promkes juga begitu, tapi yang membedakan penyebabnya kalau pada resiko adalah faktor resiko, sedangkan promkes adalah dari tanda atau gejala. Nanti ada contohnya ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, nanti kalau ada yang tidak bisa dipahami mohon dicatat, nanti akan kita discuss. Ini cara penulisannya, teman-teman coba buka di halaman berikutnya ada bersihan jalan nafas tidak efektif. Silahkan dilihat sama ya. Jadi ini yang bunyinya di sini ini adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, ini adalah masalahnya. Kemudian ini adalah hanya kode. Jadi kalau teman-teman nanti di rumah sakitnya mau bikin, ini ada kodenya. Kemudian ada definisinya adalah, misalnya kita gini, sebenarnya apa sih bersihan jalan nafas tidak efektif? Kalau teman-teman kemarin belajar tentang nanda, ada ketidakefektifan bersihan jalan nafas, gitu ya penulisannya. Kalau kita di Indonesia kan menjadi bersihan jalan nafas tidak efektif begitu ya. Jadi perhatikan dalam penulisan juga, dan apa sih sebenarnya bersihan jalan nafas itu? Oh, ternyata pasien yang tidak mampu membersihkan sekret. Jadi nanti kalau misalnya Anda mengangkat, kenapa Anda mengangkat pola napas? Oh, apa sih sebenarnya definisinya begitu ya? Jadi tinggal dimasukkan di sini. Penyebabnya silahkan bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Kayaknya nggak mungkin semuanya ya. Misalnya bisa saja pasien lagi makan di mall gitu ya. Makan di mall keselak bakso gitu ya. Jadi penyebabnya adalah apa? Benda asing di dalam jalan nafas. Jadi bisa saja penyebabnya ini beda-beda. Yang satu sama-sama masuk IGD misalnya ya. Yang satu bersihan jalan nafas, yang satu juga. Tapi yang satu ketelan bakso, yang satu karena memang ada sputum yang dia tidak bisa dikeluarkan. Jadi memang ada penyebabnya masing-masing. Jadi masalah, ini adalah masalah. Jadi ketika saya tanya, apa masalah pasien ini? Bersihan jalan nafas tidak efektif. Apa penyebabnya? Oh, dia spasme jalan nafas. Gitu ya. Jadi tergantung penyebabnya adalah masing-masing dari tanda dan gejala pasien tadi yang nantinya kita breakdown di gejala dan tandanya. Bisa saja karena situasional ya, jadi misalnya ada pasien asma ya, wheezing tiba-tiba, karena situasional tadi misalnya karena pasiennya dia merokok pasif gitu ya. Jadi misalnya dia terhirup sering gitu ya, tiba-tiba menjadi obstruksi jalan nafas, pasiennya jadi asma, jadi gitu ya. Nah ini tanda dan gejalanya, tadi yang saya bilang 80-100% ini harus data subjektif dan objektifnya kita lihat. Jadi subjektifnya artinya tidak tersedia tergantung dari keluhan pasien ya. Objektifnya ada 3 apa bla 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 di sini, kemudian minornya apa. Nah, sehingga penulisannya seperti ini. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas, ditandai dengan batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi. Jadi ini tanda dan gejalanya. Gitu ya. Tadi kan kita sebelumnya begini ya. Nah, dibuktikan dengan tanda dan gejalanya. Jadi ini. Nah, penulisan seperti ini. Bisa dipahami? Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu. Kalau ada yang belum paham nanti akan kita jelaskan kembali. Ini resiko. Ya, kalau resiko tadi dibuktikan dengan. Sama ya, ini adalah masalah ya. Jadi ini masalahnya, ini penyebabnya kalau di aktual atau faktor resikonya, ini kondisi yang terkait. Karena namanya juga dia resiko, jadi makanya tidak ada tanda dan gejala spesifik. Biasanya penyebabnya atau yang membuat dia menjadi resiko apa sih gitu ya. Nah, resiko aspirasi bisa saja semuanya, misalnya pasien-pasien yang myasthenia gravis, yang misalnya pasiennya kelumpuhan pada otot pencernaannya ya, misalnya dia nggak bisa refleks gagsnya, dia nggak bisa, maka resiko aspirasi, faktor resikonya adalah dia myasthenia gravis gitu ya. Jadi kondisi yang terkaitnya bisa menjadi tanda dan gejala kalau di yang aktualnya. Jadi penyebabnya apa nih, dia gangguan menelan, disfagia dan sebagainya. Jadi tadi ya gangguan menelannya karena myasthenia gravisnya, mungkin seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ini adalah yang promkes. Sama, ini masalah keperawatannya, ini adalah tanda dan gejalanya. Cara penulisannya seperti ini. Oke, jadi nanti kalau Anda mendapatkan tugas untuk menjelaskan, saya minta 3 diagnosis. Yang satu adalah aktual, yang satu faktor resiko, yang satu promkes. Anda harus bisa memilah mana yang aktual, mana yang faktor resiko, dan mana yang untuk promkes ya.
Oke, mungkin itu untuk yang SDKI. Saya terima kasih kepada tim SDKI PPNI dan tim PPNI yang materinya saya berikan untuk sosialisasi pada teman-teman yang mungkin belum pernah ikut pelatihan atau mungkin yang sedang ingin menggunakan SDKI di tempat kerjanya atau kita sudah mulai ya menggunakan SDKI dan SLKI serta SIKI. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik dan nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi kita mulai di grup ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.